Kita jumpa di podcast Curhatan Mak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mak Hijabar akan menceritakan kisah Bilal bin Rabah. Sebelumnya, tolong support Mak Hijabar dengan klik like, komen, dan subscribe lonceng. Terima kasih. Bilal bin Rabah bagian ketiga. Azan yang membuat kota Madinah menangis. Rasulullah SAW pergi meninggalkan kaum muslimin. Kepemimpinan kaum muslimin digantikan di atas pundak Abu Bakar. Bilal sangat sedih dan pergi menemui Khalifah Rasulullah, pemimpin pengganti Rasulullah. Ia menyampaikan isi hatinya. Wahai Khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, amal seorang mukmin yang utama adalah berjihad fi sabilillah. Apa maksudmu Bilal? Tanya Abu Bakar. Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia, ujar Bilal. Siapa lagi yang akan menjadi muazin bagi kami? Saya tak akan menjadi muazin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah. Tidak. Tetaplah tinggal di sini Bilal dan menjadi muazin bagi kami. Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah, saya terima permintaan Anda itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Bukan yang lain, saya memerdekakanmu Bilal semata-mata hanya karena Allah. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal bin Rabah sangat sedih sampai-sampai setiap melantunkan kalimat azan, suaranya akan terhenti dan menangis sesenggukan ketika teringat Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah sudah tidak kuat lagi tinggal di kota Madinah, karena setiap Bilal datang ke masjid, maka Bilal melihat rumah Nabi di sebelahnya, yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah SAW. Itulah yang membuat Bilal meminta izin pada Khalifah Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah dan ikut berjihad dengan pasukan kaum muslimin di Syam. Di Syam, Bilal menikahi seorang perempuan solehah dan menetap di sana. Bilal tak sempat melihat Abu Bakar wafat dan kepemimpinannya akhirnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu malam, istri Bilal mendapati sang suami menangis saat terbangun dari tidurnya. Istrinya bertanya, mengapa muazin teladan itu berurai air mata? Bilal mengaku bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang sangat dirindukannya. Dalam mimpi tersebut diceritakan bahwa Rasulullah menegur Bilal lantaran dirinya sudah tak pernah lagi mengunjungi Madinah dan makam Rasulullah. Bilal akhirnya kembali ke Madinah. Bilal memutuskan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Berangkatlah Bilal dari Syam ke Madinah. Lihat, Bilal masuk lagi ke kota Madinah. Penduduk Madinah kembali merasa seperti hidup di zaman Rasulullah. Umar bin Khattab dan penduduk Madinah menyambut gembira kembalinya Bilal. Mereka yang selama ini merasa kehilangan sang muazin kebanggaan mereka, Bilal kemudian sholat di Masjid Nabawi, lalu berkunjung ke makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Selepas itu, Umar bin Khattab menghampirinya dan memintanya untuk kembali mengumandangkan azan seperti dahulu yang sering ia lakukan semasa Rasulullah. Bilal menolak karena tak kuat melantunkan azan. Tapi umat dan para sahabat lain terus membujuk Bilal. Mereka sangat rindu dengan suara azan Bilal. Bilal akhirnya luluh. Baru saja mengawali azan dengan suara lantangnya, seisi kota Madinah dibuat takjub sekaligus kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang bergegas ke masjid untuk menyaksikan fenomena itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar
Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang di rumah menanyakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semua kaget dan bahagia seolah Rasulullah SAW sudah bangkit kembali dari kematiannya. Satu kota Madinah kaget penuh kebahagiaan. Seperti kata Ustadz Hanan Hataki. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Semua berlari dari tempat kerja mereka ke masjid. Pertanyaan yang sama tentang kebangkitan Rasulullah banyak disebutkan oleh masyarakat Madinah yang gempar saat itu. Lantunan suara azan dilanjutkan oleh Bilal. Hingga sampai saat Bilal menyebutkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai kalimat itu disebutkan, Bilal berhenti dan kemudian menangis dengan suara tangis yang luar biasa kerasnya. Satu masjid, bahkan hingga satu kota Madinah menangis karenanya. Ulama mengatakan tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu, kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah yang paling dahsyat. Kesatu, ketika hari Rasulullah wafat. Dan kedua, ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis dan mereka sangat kehilangan Rasulullah SAW. Semua masyarakat Madinah ingin untuk kembali merasakan hidup di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Selepas itu, semua menanyakan, mengapa Bilal seketika menangis? Bilal menjawab dengan kembali mengenang masa lampau semasa Rasulullah SAW masih hidup. Di mana setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, Bilal biasanya akan datang ke hujrah, rumah Rasulullah, dan memanggil Rasulullah untuk sholat. Selepas Rasulullah wafat, Bilal merasa hampa antara dirinya sudah terbiasa memanggil kekasih Allah itu untuk hendak sholat. Mendengar penjelasan Bilal, seluruh kota Madinah kembali menangis. Seketika hari itu menjadi hari berkabung bagi Madinah. Seruan tangis akan kerinduan terhadap Rasulullah SAW memuncak ketika Bilal kembali berkumandang dan mengisahkan kepiluan hatinya setelah Rasulullah SAW wafat. Akhir hidupnya, Bilal meninggal di Syria sebagai pejuang di jalan Allah. Di sana terpendam kerangka dan tulang belulang manusia yang amat teguh dan tangguh kepribadiannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan. Semoga rahmat dan karunia Allah melimpah kepada Bilal dan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mahjaber ucapkan terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.